nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Masih di babul i'rab ya, babul i'rab wal bina. Pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan di sini bahwasanya i'rab itu dengan lafdhan wa muqaddar. Ya, i'rab itu kemarin apa kata Ibnu Jurum? Taghyiru awakhiril kalimi bi ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Ya, dia adalah taghyir, perubahan akhir ya, perubahan akhir al-kalim, akhir kalimat. Harokatnya berarti bukan perubahan bentuk katanya, tetapi harokatnya. Ya. Likhtilafi al-awamil, karena perbedaan ada amil-amil. Amilnya itu misalkan bisa berupa fi'il yang menyebabkan sebuah isim menjadi marfu, mansub ya. Atau bisa amilnya berupa huruf masuk ke fi'il sehingga fi'il menjadi mansub atau majzum ya. Atau bisa berupa huruf juga masuk ke isim sehingga isimnya menjadi mansub sebagai isim inna misalkan, majrur karena kemasukan huruf khafat ya. Nah, ada khilati alaihi yang masuk kepada kalimat tersebut lafdon, baik perubahannya secara lafdon. Lafdon itu maksudnya apa? Dia nampak di akhir kalimat, baik berupa isim atau fi'il. Ya, semisal itu mengatakan Zaidun yadhabu. Zaidun yadhabu. Ini kalimat Zaidun yadhabu nampak perubahannya. Siapa itu yang makan? Ya. Hah? Minum. Nah, baik. Kalau minum nggak apa-apa. Kalau makan jangan. Makan. Kalau minum juga saya ngopi. Tapi kalau makan jangan. Lagi belajar nggak konsentrasi, bunyi-bunyi lagi. Makannya kerupuk lagi. Kriuk, kriuk. Ngiler si Faza. Ya. Nah, nampak au takdiron atau takdir. Makanya nanti ada namanya i'rab takdir. Dia tidak nampak di akhir kalimat. Tetapi gimana? Ya udah, munawwiyan, diniatkan aja. Diniatkan itu ada domah misalkan, ada fathah, ada kasroh, ya. Baik. Nah, dijelaskan oleh Asy-Syarih di sini udah apa ya yang menyebabkannya itu, ya, apa namanya yang tidak nampaknya itu i'rab takdir itu ada 3 macam. Yang ma yuqaddar li ta'adzur, ma yuqaddar li istiqhal, satu lagi apa? Ma yuqaddar lil munasabah. Ya. Ya, ada yang ditakdirkan i'rab takdirnya itu karena ta'adzur. Ta'adzur itu ya mustahil, enggak bisa, enggak mungkin. Ya, bahwa nanti ya, alif tidak dapat menerima harokat sama sekali karena ta'adzur. Ya. Ta'adzur itu apa? Pada setiap isim mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah, semisal al-fatah. Ya, yang sebelum alif lazimah tersebut hurufnya berharokat fathah. Ya. Ini sering juga dinamakan dengan isim maksur. Fata, al-huda, ya, al-asa, dan semisalnya. Antum katakan ja'al fata. Fata i'rabnya sebagai apa di ja'al fata? Fa'il. Marfu. Walamatu rafihi gimana? Dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Karena nggak mungkin dhammah zahirah antum ketika katakan ja'al fata'u, nggak mungkin. Ja'al fata'u. Maka dhammah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha, yang menghalangi dari nampaknya dhammah itu adalah at-ta'adzur. Karena enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Baik, mustahil. Ra'aitu al-fata. Ini juga enggak mungkin nanti mengatakan ra'aitu al-fata'a, karena al-fata pada kalimat ra'aitu al-fata, al-fata kedudukan i'rabnya sebagai apa? Maf'ulun bih mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddar. Fathah yang diasumsikan aja, diniatkan aja, dikira-kira aja. Ya. Mana amin zuhuriya at-ta'adzur. Yang menghalangi dari nampaknya fathah adalah ta'adzur. Contoh lagi, ya, marartu bil fatah. Ya, pada kalimat marartu bil fatah, bil al-fatah i'rabnya sebagai apa? Oh, jar majrur, majrur dengan huruf jarba, alba. Ya. Walamatu jarrihi, tanda jarnya apa? Al-kasroh al-muqaddarah. Kasroh yang diasumsikan dianggap aja ada. Karena tidak mungkin ta'adzur. Mana amin duhuriha at-ta'adzur. Ya.
Barakallahu fiik. Ini ya kalau i'rab takdiri disebabkan oleh ta'adzur. Nanti juga ada yang disebabkan oleh sikol. Oleh sikol. Ya. Karena berat gitu. Berat. Ini pada isim mu'rab yang akhirnya adalah ya sukun lazimah yang sebelumnya berharokat kasroh. Ini sering juga dinamakan isim mankus. Ya, isim mankus. Kalau yang ta'adzur isim maksur. Ya. Kalau ini isim mu'rab akhirnya ya sakinah. Kalau tadi isim mankus atau maksur yang diakhiri oleh alif lazimah. Yang sebelum alif lazimah berharokat fathah. Nah, kalau yang di sikol apa sih artinya? Berat. Ya. Nah, itu pada isim mankus. Setiap kalimat atau kata yang diakhiri oleh ya, oleh apa? Ya sakinah lazimah. Ya apa namanya? Ya lazimah. Yang sebelumnya berharokat kasroh. Al-qadi. Ya. Kemudian apa lagi? Adai. Ya. Ar-rami dan seterusnya. Nah, dia sikol ketika berharokat yang nggak cocok untuk huruf ya tadi. Semisal harokat fathah. Harokat kasroh. Da'i. Ya, harokat domah da'iyu. Maka ditakdirkan Ja'a al-qadi. Qadi, ya, i'rabnya apa? Fa'il, marfu, wal maturafihi ad-dhammah, muqaddar. Mana min dzuriha? As-siqal. Yang mencegahnya berat, karena berat antum mengucapkan al-qadiyu. Ya, kita kan lagi belajar bahasa Arab. Masa ikutin logat antum Brebes. Sunda ya? Sunda. Sunda nggak diakui, Brebes nggak diakui, kesian dah. Nah, mana lagi tadi? Ya, maror tuh bil qadi. Itu juga berat. Al bil qadi apa irabnya al qadi bil qadi ini? Majrur biharbil ba. Ya, walamatu jarihi al kasrah al muqaddarah. Mana min dzuriha? Asikol berat. Nah, sekarang ya, ra'aitu al qadiyah. Loh, kok irabnya zahirah? Iya, karena enggak sikol lagi, tapi khafif. Apa khafif? Udah ringan. Ketika ringan, nampak i'rab apa? Zahirahnya. Harokat zahirahnya jelas. Ra'aitu al-qadiyah, ra'aitu ad-da'iyah, ra'aitu ar-ramiyah. Ya. Baik, bisa dipahami sini ya. Nah, nanti ada yang terakhir lil munasabah. Ya, lil munasabah yaitu isim diidofahkan kepada ya mutakallim. Ya, isim diidofahkan pada ya mutakallim. Maka ini sama seperti ta'adzur dia. Pada posisi rofa, nasab, khafat, itu semua dengan i'rab takdiri. Antum mengatakan, ya gulam, ini budak saya. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Ya, marartu bi gulami. Baik. Maka pada i'rab itu semua tadi, i'rab dengan i'rab takdiri, ja'a gulami, dia marfu sebagai fa'il dari ja'a wa alamatu rafihi dhammah muqaddar. Mana min dzuriha lil munasabah. Untuk mencocokkan aja. Munasabah kan untuk mencocokkan. Ya. Sama ra'aitu al-gulami, jangan gulami ya. Karena dia bukan isim mankus. Ya. Dia bukan isim mankus dan dia tidak diakhiri oleh ya lazimah itu. Tapi diakhiri oleh ya mutakallim. Ya. Bisa dipahami sini ya. Apalagi marartu bi gulami. Enggak mungkin ya antum bigulami nggak bisa. Baik. Ya. Itu lihat di halaman 24 fawaidu wa tanbihatu. Ada beberapa faedah dan tanbihat di situ. Ya. Coba dibaca sini, Riyandi dibaca. Halaman 24 kan? Al-i'rabu fil lughah. Hah? Oh, itu diulang lagi aja dari yang pertama. Al-i'rabu fil lughah lahu ma'anin. Nah, diulang lagi. Ayo, Randy.
Ya, nomor 1. Ayo cepat. Al-munasibu minha una at-taghyiru wal ibanatu li'anna al-kalimata idza uribat dhahara ma'naha wa bana wa taghayyara bana itu fiil ya. wa bana wa taghayyara an halati al-waqfi hasiyatu abi Intaha. Kalau ada tanda titik hamzah dan ha itu intaha. Itu kutipan dari Hasyiah Abi Najah ala Syarhi al-Azhari lil Ajrumiyah. Terus asani. Al-thani al-awamilu jama'u amilin wa huwa ma atharu rafa'an wa nasban Ma'asara. Fiil itu. ma athara rafa'an aw nasban aw jarran aw jazman fi akhir kalimat ila akhirih. Syarhu al-hududi an-nahwiyyah. Hah? Intaha. Ya, intaha. Syarhul hudud an-nahwiyah. Terus, asalis. Al-thalith mithlu ismi fil i'rabi al-fi'l al-mudhari' taqulu yaktubu zaidun wa lam yaktub amrun Apa? yaktubu zaidun wa lam yaktub amrun Ah. wa lam Terus, yaktuba pada kalimatu al-ula fi'lun mudhari'un marfu'un li'annahu lam yadkhul alayhi 'amilun nasbi wa la 'amilun jazmi wa fi thaniyati majzumun li'annahu dakhala alayhi 'amilun jazmi lam wa fi thaniyati mansubun li'annahu dakhala alayhi 'amilun nasbi lam. baik. Ya. Mislul ismi fil i'rab al-fi'lu al-mudhari'u. Taqul yaktubu Zaidun wa lam yaktub Amrun wa lan yaktuba. Ya. Nah, kata beliau di sini ya. Ya, dari yang pertama dulu ya. Dari yang pertama. Al-fawaid ya. Wa tanbihat. Beberapa faedah dan tanbihat, catatan penting yang mesti diperhatikan di sini. Al-i'rabu fil lughah lahu ma'anin. I'rab secara bahasa dia memiliki beberapa makna. I'rab secara bahasa dia memiliki beberapa makna. Barakallahu fik. Ya. Kalau dia memiliki beberapa makna, di antara maknanya adalah al-izhar wal bayan. Ya, al-izhar wal bayan. Itu kalau dikatakan demikian. Semisal antum mengatakan a'rabtu amma fi nafsi. Ya, a'rabtu amma fi nafsi. Berarti apa? Adhartu amma fi nafsi. Aku menjelaskan, mengungkapkan apa yang ada di dalam diriku, hatiku, gitu. Ya, a'rabtu amma fi nafsi. Kan a'raba yu'ribu i'raban ya. A'rabtu amma fi nafsi, kata para ulama lughah, itu maknanya adhartu amma fi nafsi. Aku menampakkan apa yang ada di dalam hatiku. Nah, gitu kan. Keren tuh kalau buat apa itu? Gombal-gombalan. Terhadap istri, maksudnya Herlin, ya. Mangan tuh mau gombal sama siapa? Herlin. Nanti ya, kalau Herlin udah nikah 20 tahun lagi misalkan karena sibuk durus. Ya. Al-munasibu minha huna, yang cocok di sini ya. Yang sesuai pada konteks di sini adalah maknanya at-taghyir wal ibanah. Itu at-taghyir berubah dan ibanah. Ya, berubah dan ibanah, jelas tetap. Ya. Li'annal kalimata idza u'ribat, karena yang namanya sebuah kata apabila dii'rabkan zahara ma'naha wa bana wa taghayyarat an halatil waqfi, intaha. Ya, dia akan jelas maknanya, ya, akan nampak dan akan berubah dari keadaan waqaf. Dari keadaan waqaf. Antum katakan Zaid.
Zaid. Di i'rab jaa Zaidun. Nah, berubah dari waqaf. Jadi punya tanda yaitu dhammah zahir ala akhirih. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il dari jaa. Ra'aitu Zaidan berubah dari keadaan waqaf. Marartu bi Zaidin berubah dari keadaan waqaf. Karena kemasukan amil tadi. Dan jelas maknanya. Jelas, tadinya Zaid aja udah, sekarang jadi fa'il, jadi maf'ul bih, jadi majrur bi harfil ba'. Ya, itu kutipan intaha selesai dari Hasyiah Abi Naja ala Syarhi Al-Azhari lil Ajrumiyah. As-saniyah, yang kedua yang bisa catatan penting di sini kata Syekh al-awamil jam'u amilin. Kan dikatakan oleh Ibnu Ajurram ya, bahwasanya al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafi al-awamili. Makanya kalau menerjemahkan amil itu ya mesti dipahami dulu. Kalimat Zaid berubah. Ya. Dia berubah sesuai dengan perubahan amil. Masuk jaa jadi amil sehingga menyebabkan Zaid jadi fa'il dari kata kerja jaa. Ra'aitu Zaidan berubah karena kemasukan amil yang berbeda itu fi'il fa'il. Ra'aitu. Marartu bi Zaidin berubah lagi. Ya. Kenapa? Karena kemasukan amil harfu ba. Inna Zaidan berubah lagi. Inna Zaidan qaimun. Kana Zaidun qaiman berubah lagi karena kemasukan inna kana. Zonantu Zaidan qaiman berubah lagi karena kemasukan amil zonantu. Nah, jadi mau menerjemahkan amil itu apa? Ya, dipahami di sini ya. Maka di sini beliau jelaskan ya. Makanya kalau belajar bahasa Arab ada beberapa rumus-rumus yang memang diterjemahkan itu secara ribet ya. Mesti dipahami dulu kayak tadi. Ya, kata beliau di sini mana tadi? Al-awamilu jam'u amilin. Awamil. Ya. Sigo muntahal jumu. Dari wazan mafa'il. Awamil adalah bentuk jamak plural dari amil. Wahuwa ma'athara raf'an au nasban au jarran au jazman fi akhiril kalimati. Ya. Yaitu dia adalah amil itu bisa juga kita terjemahkan faktor ya. Yaitu hal-hal yang memberikan asara. Memberikan pengaruh. Efek. Ya. Raf'an. Ya. Perubahan rafa menjadi rafa. Nasban atau perubahan menjadi nasab. Ya, au khafdan ajaran perubahan menjadi jar tadi kalimat Zaid. Au jazman tentu jazm itu khusus pada fiil atau perubahan menjadi jazm. Ya. Pada sebuah fiil mudhari yang kemasukan amil jawazim. Amil jawazim. Lam yadkhul. Ya, lam yadkhul, lan yadkhula. Itu fi'il yadkhul, yadhab, bisa yadhab, bisa yadhabu, bisa yadhab, bisa yadhaba. Nah, itu karena ada perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Faktor-faktor yang menyebabkannya berubah. Nah, ini keterangan ini dari Syara' al-Hudud an-Nahwiyah. Nah, asalis yang ketiga. Ini udah dibaca belum Mama Riandi tadi? Udah. Ya. Mislul ismi fil i'rab al-fi'lu al-mudhari'u. Ya. Isim itu seperti fi'il mudhari dalam i'rab. Taqulu misalkan Anda katakan yaktubu Zaidun walam yaktub Amrun lan yaktuba. Yaktubu Zaidun. Ya, yaktubu Zaidun. Ya. Kemudian apa tadi? Berikutnya lam yaktub Amrun. Lan yaktuba. Untuk memahaminya kita i'rab yaktubu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari marfu. Kenapa dia marfu? Fi'il mudhari marfu. Baik. Ini perlu diperhatikan ya. Yang namanya amil ada dua. Ada namanya amil apa? Amil lafzi. Ada juga amil ma'nawi. Nah, amil lafzi yang dilafadzkan, malfuz. Antum katakan inna Zaidan qaimun. Ya, perhatikan. Zaidan, kenapa Zaidan jadi mansub? Karena ada
Amil. Amilnya inna. Marfu, dilafadzkan kan? Baik. Fi'il mudhari sekarang. Lan. Lan yadhaba. Zaidun misalnya. Ila kanisa. Zaid gak akan pergi ke gereja. Ya. Yadhaba. Kenapa dia di i'rab dengan mansub bil fathah? Karena kemasukan amil la. Ya, lafzi. Ya, dilafadzkan. Nanti juga ada amil yang kedua, amil ma'nawi. Ma'nawi maksudnya apa? Ghairul malfuz. Tidak dilafadzkan, tapi maknanya udah ketahuan. Ini pada dua hal. Yang pertama pada apa? Loh, pada isimnya itu mubtada. Kalau pada fi'il mudhari yang mana? Fi'il mudhari? Hah? Fi'il mudhari yang marfu. Nah, contoh pada mubtada kita katakan, perhatikan sini, jadi kata Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Kok bisa dibacanya Zaidun? Kenapa enggak Zaid gitu? Zaidan, Zaidin. Kok tiba-tiba Zaidun? Kenapa? Mana amilnya? Tak ada. Ya enggak? Amilnya ada enggak? Mana enggak ada. Orang enggak ada amil. Kecuali inna, lan itu baru. Ada. Mana ada amilnya? Antum gak bisa katakan Zaidun, mesti Zaidun gitu aja. Enak aja nebak-nebak. Dalam nahu gak bisa gitu. Kenapa Zaidun? Ya memang dari sononya. Gak bisa. Ya. Nahu gak seperti itu. Itu antum bisa katakan seperti itu yang memang dari sononya pada bab tasrif. Kenapa fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun? Ya memang dari sononya. Atau pada bentuk-bentuk jamak taksir. Ya. Yang terkadang keluar dari rumus baku, ya, namanya samai, udah dari sononya. Ya. Nah kalau kayak gini gimana nih? Mana amilnya? Ada nggak? Ada, tapi nggak nampak. Makanya bukan amil lafzi. Namanya amil apa? Ma'nawi. Apa amil ma'nawinya? Nah, al-ibtida. Maksudnya apa al-ibtida? Zaid di awal kalimat. Ya. Baru qaimun. Kenapa qaimun? Nah, khobar. Mana amil dari qaimun? Nah, mubtada. Jangan sih, tapi mubtada. Bahkan sebagian ahli nahwu mengatakan amil dari khobar adalah al-ibtida juga. Jadi al-ibtida pada jumlah ismiyah itu dia beramal pada dua sekaligus, mubtada dan khobar. Ini ala qaul. Ya, berdasarkan pendapat yang mengatakan al-ibtida juga beramal pada khobar. Tapi kalau pendapat yang umum apa? Ya, al-ibtida hanya beramal pada mubtada. Al-ibtida amil ma'nawi. Ya, dan khobar berarti amilnya apa? Mubtada. Taib, satu lagi. Ya. Pada fi'il mudhari ya kayak gini, lan yadhaba Zaidun. Ya, kemudian lam yadhab Zaidun, jelas ya. Kenapa yadhab pakai sukun? Karena kemasukan harfu jazman, amilnya lafzi. Nah sekarang pada fi'il mudhari yang amilnya maknawi, kita katakan ya yadhabu sarimin ila suq. Ya, yadhabu sarimin ila suq. Yadhabu. Kenapa? Apa i'rabnya ini yadhabu? I'rabnya apa ditajarrudihi? Fi'il mudhari marfu. Wa alamatu rafihi adzair baru sarimin fa'il. Sarimin isim munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif ya. Ujma ya kan? Sariminu gitu kan? Nah, itu. Ya. Yadhabu fi'il mudhari marfu. Punya apa itu? Di luar. Marfu. Antum bisa ponis dari mana dia marfu? Memangnya ada amilnya? Nggak bisa kita katakan.
Loh emang gitu, kalau fi'il mudhari di awal marfu, nggak bisa, itu bukan nahwu itu namanya. Cok gali cok. Kalau nahwu mesti ada rumus. Ya, kenapa kita vonis dia marfu? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, litajarrudihi anil nasibi wal jazimi. Apa arti litajarrudihi anil nasibi wal jazimi? Apa artinya? Karena dia tajarrud, dia kosong, dia terbebas dari amil nasab dan juga amil jazm. Seandainya masuk amil nasab, lan yadhaba. Uridu an adhaba. Ya, taib. Masuk amil nasab, jelas lafzi. Amil jazm, lam yadhab Zaidun. Lam yadhab Sarimin ila suq. Ya. Nah, ketika nggak ada amil nasab, amil jazm, maka vonis dia marfu. Nah, amilnya namanya maknawi. Ya. Nah, amil maknawi kata para nuhat, ulama alinahu, ada dua aja. Pada mubtada, yaitu al-ibtida, dan juga apa? Ini juga alal qaul, juga berdasarkan pendapat khobar ya. Khobar dari mubtada, amil juga ibtida. Ini keluar dari pendapat yang mengatakan amil dari khobar adalah mubtada. Yang kedua apa? Fi'il mudhari. Yang tidak terdapat amil nasab, tidak terdapat amil jazm. Ya, litajarudi yani nasibi wal jazim. Baik. Udah bisa dipahami sini? Nah, terus yang keberapa tadi? Belum diterjemahkan ya? Taqulu yaktubu Zaidun. Berarti kita i'rab gimana yaktubu? Fi'lun mudhari'un marfu'un walam turabi ad-dhammah. Ya, fi'il mudhari litajarudihi anin nasibi wal jazim. Marfu'un walam turabi ad-dhammah. Zaidun fa'il. Lam yaktub amrun. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya. Terus yaktub fi'il mudhari majzum bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Amrun fa'il. Itu amrun ada waw nongol. Ngapain tuh waw nongol? Pembeda dengan apa? Dengan Umar. Ya. Dengan Umar. Itu wawnya itu ngambil dari kalimat apa? Daud. Itu ya. Ada anekdot dulu gitu, kisah ya. Nah, ya. Itu kok ada waw tuh? Iya, ngambil dari Daud. Nah, antum lihat tulisan Daud, ada wawnya enggak? Daud. Ada wawnya enggak? Ada wawnya enggak? Daud. Ya, cuma satu wawnya. Satunya lagi diambil oleh Amr. Diambil oleh Amr. Ada kisahnya gitu ya. Dan juga untuk membedakan dengan apa? Umar. Kalau Umar kan ghairul munsharif. Apa sebab ghairul munsharifnya Umar? Alamiah ma'al adal. Dia ma'dul dari wazan apa? Fa'il. Amir jadi Umar. Zafir jadi Zufar. Maka dia ya jadi ghairul munsharif. Baik. Nah, kalau Amrun dia bukan ghairul munsharif, dia munsharif. Ya. Baik, Amrun. Lam yaktub Amrun fa'il. Lan yaktuba. Lan apa namanya lan? Harfu nasbin wa nafiin. Yaktuba fil mudhari mansubun bi lan wa alamatu nasbihi al fathah dhahirah. Mana fa'il dari yaktub berarti? Domir mustatir. Ya, fihi jawazan takdiruhu wa. Baik, perhatikan. Fal kalimatu al-ula fi'lun mudhari'un marfu'un yaktubu Zaidun. Kalimat yang pertama fi'il mudhari marfu'. Sebab marfu'nya tadi sudah dipahami, litajarudihi anin nasibi wal jazim. Itu amil maknawinya. Ya, mana lagi tadi? Li'annahu lam yadkhul alaihi amilun nasbi wala amilul jazmi. Karena dia tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Wa fis tsaniyati majzumun. Pada kalimat yang kedua, lam yaktub. Ya, majzum. Ya, li'annahu mana tadi? Li'annahu dakhala alaihi amilul jazmi. Lam, karena dia dimasuki oleh amil jazm yaitu lam. Wa fis tsalisati pada kalimat yang ketiga apa? Lan yaktuba. Mansubun, mansub. Kenapa? Li'annahu dakhala alaihi amilun nasbi lan. Ini jelas ya. Ya, gampang ini. Barakallahu fiik. Nah,
Yang keempat, saya aja yang baca dia biar cepat ya. Yang keempat, baik, yang menjadi catatan dan tanbihat, faedah dan catatan penting di sini, mawa'inu dhuhuri al-harakati salasatun. Mawani jama dari apa mawani? Mani. Berarti yang mencegah, mawani berarti ghairu munsharif. Ya. Maniknya apa, sebabnya apa? Nah, sebabnya apa? Sigo muntahal jimu. Sigo muntaha al jimu. Wazan mafa'il. Ya. Mawani udzuhuril harakati. Salah satu. Pencegah nampaknya harokat itu ada 3 kata beliau. At-ta'adzuru, yang pertama ta'adzur, tadi yang kalau secara bahasa mustahil. Ya. Kenapa? Karena sekali isimnya, apa namanya, kata tadi diakhiri oleh alif lazimah yang sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua astiqolu, secara bahasa apa? Berat. Itu sebuah kata yang diakhiri oleh ya lazim. Yang sebelumnya berharokat kasrah. Dan namanya kalau ta'adzur biasanya ini pada apa? Isim maksur. Nah. Mankus apa maksur? Hah? Ya. Kalau ta'adzur berarti maksur. Kalau ini mankus. Nah. Wal munasabah tadi apa? Sebuah isim diidofahkan kepada ya mutakalim. Ya, itu namanya al munasabah. Nah, kata beliau, mawani'u zuhuril harakati salasatun at-ta'adzuru was-siqalu wal munasabatu. Nah, kata beliau, fama kana akhiruhu alifan lazimatan. Ya. Tuqaddaru alaihi jami'ul harakati lit-ta'adzuri. Ya, maka yang akhir dari kalimat, dari kata tersebut adalah alif lazimah. Semisal ya, tadi apa contohnya? Al-fata, al-asa, al-huda. Nah, ya, maka jami'ul harakat tuqaddaru. Ya udah ditakdirkan, dianggap aja. Dianggap aja ada domah ketika marfu, dianggap aja ada fathah ketika mansub, dianggap aja ada kasrah ketika majrur. Ya. Baik. Li ta'adzuri, karena ta'adzur mustahil. Wa yusama maksuran, dinamakan isim maksur. Nahu al-fata al-asa. Tadi contohnya, ja al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bil fata. Semua irobnya dengan takdiri. Kalau ja al-fata berarti diirob dengan dhammah muqaddarah. Ra'aitu al-fata fathah muqaddarah. Marartu bil fata kasrah muqaddarah. Wa makana akhiruhu, ya. Wa makana akhiruhu ya'an lazimatan maksuran ma qablaha tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal kasratu lisiqal. Fathah enggak? Uisama manqusan. Ya. Kata beliau, dan kalimat isim sebuah kata yang akhirnya adalah ya lazimah yang sebelumnya berharokat kasrah, maka ditakdirkan aja ya, hanya domah dan kasrah aja. Kenapa? Karena berat. Al-qadi ja'al qadiyi, enggak mungkin berat. Ja'al qadiyu berat. Ya, marartu bil qadiyi berat juga. Ya, nanti khafif ringan ketika mansub. Karena ringan. Ra'aitu al-qadiyah. Ra'aitu al-qadiyah. Maka itu nanti dia bukan i'rab takdiri lagi, tapi i'rab lafzi. Ya, i'rab lafzi ketika khafif. Ya. Wa yusama manqusan nahu al-qadi ad-da'i. Amal fathatu, kata beliau ini. Ya. Adapun fathah, fatadharu, dia nampak. Ya, dia nampak. Kenapa? Li khiffatiha, karena ringan. Ya. Nahu qaulihi ta'ala wa ajibu da'i Allah. Wa ajibu da'i Allah, dan sambutlah seruan da'i Allah. Da'i Allah. Ajibu, apa i'rabnya ajibu? Hah? Fi'il amr.
Ya, fil amr. Taib, fil amr. Ya. Mana fa'ilnya? Waw jamaah. Da'iyah apa i'rabnya? Maf'ulun bi. Ya, mansub walamatun nasbihi al-fathah. Al-fathah zahirah, bukan muqaddarah. Kenapa? Karena dia khafif. Wa huwa mudhaf, lafaz jalalah mudhafun ilaih. Baik, ahsantum. Nah, yang berikutnya yang ketiga, wa makana mudhafan ilayya il mutakallimi tuqaddaru alaihi al harakatu kulluha lil munasabati. Nah, kalau dia diidofahkan kepada ya mutakallim, maka seluruh harokat sama ini seperti ta'adzur itu ditakdirkan lil munasabah, ya untuk mencocokkan aja. Wa yusamma mudhafan ilayya il mutakallim. Ya, dan dia dinamakan ini diidofahkan pada ya mutakallim nahu akhi, kitabi. Ya, akhi, ja'a akhi, ra'aitu akhi, maratu bi akhi. Nah, baik. Ini Mas Manto apa? Akhi-akhi. Aki-aki. Nah, kalau nggak paling tua Mas Manto apa Pak Priyadi sih? Si muda ya, si bisa nambah makan. Nah. Ya. Wal ismul wa mislul ismil fi al fi'li wal mislul ismi al fi'lu al mudari'u. Ya. Idza kana mu'tallan bil alif. Ya. Nah, seperti isim adalah fi'il mudhari. Artinya fi'il mudhari juga seperti isim. Apabila dia mu'tal dengan alif. Wa tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal fathatu li ta'adzuri nahwu yas'a walan yas'a. Fi'il mudhari juga bisa seperti isim. Ya. Bisa seperti isim. Ya. Ini apabila fi'il mudhari tersebut fi'il mu'tal. Artinya apa fi'il mu'tal? Dia di akhirnya huruf illah. Huruf yang berpenyakit apa aja itu? Alif, waw, ya. Namun khusus yang huruf ilahnya adalah al-alif. Wa tuqaddar alaihi ad-dhammatu wal fathatu. Dhammah dan fathah ya. Itu diasumsikan dan ditakdirkan. Nahu yas'a walan yas'a. Ya. Kalau majzum gimana? Lam yas'a. Kalau yas'a, misalkan antum katakan yas'a Zaidun. Zaid berusaha. Bisa juga maknanya sa'i ya. Ya. Itu maka yas'a fil mudhari ya. Marfu'un li tajarrudi an nasib wal jazmi wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah. Mana min dzuriha apa? Ta'dzur. Ta'dzur apalagi coba. Kemudian lan yas'a sama mansub bilan wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah. Lam yas'a. Kalau lam yas'a maka fi'il mudhari majzum bi lam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Fadhal. Ya, fadhal. Nah. Baik. Wa tuqaddaru alaihi ad-dhammatu faqat. Nah, juga fi'il mudhari didomahkan ditakdirkan pada domah saja. Kenapa listiqal idza kana mu'talan bil waw awil ya. Kalau dia mu'tal dengan waw dan ya, dia seperti isim ya, manqus. Seperti isim manqus. Ya, yang siqal. Nahu yamshi. Yad'u. Ya. Yamshi Zaidun. Yad'u Zaidun rabbah. Ya, Zaid berdoa pada Rabbnya. Yamshi Zaidun. Itu semua yamshi dan yad'u fi'il mudhari marfu ditajarrudi an nasib wal jazmi wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Mana min dzuriha as-siqal. Ya, as-siqal. Nah, tapi kalau dia mansub bil fathah dhahirah, lan yamshiya Zaidun. Lan yamshiya. Lam apa kalau dia mansub lan yad'uwa Zaidun ya at-tawaghit. Zaid tidak akan berdoa kepada para togut. Gitu. Kalau majzum ya tandanya hadzaf harfu
Lam yamshi, lam yad'u. Wa amal fathatu fatadharu li khifatiha. Adapun fathah pada yamshi yad'u, dia nampak. Kenapa? Karena ringan. Lan yad'uwa lan yamshiya. Baik, selesai pembahasan i'rab, nanti kita masuk besok insyaallah pada pembahasan al-bina. Ya. Al-bina ya di halaman 25. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.